warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya sehat ya? Baik. Apa hari ini masuk semuanya? Masuk Bu. Masuk semua Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya anak-anak. Berarti semuanya sehat semuanya. Nah, sebelum melakukan kegiatan kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang tadi pagi berangkatnya paling awal? Saya Bu. Oh, Bu Dewi ya yang paling awal. Ya karena Bu Dewi berangkatnya paling pagi, maka rumahnya paling dekat itu Bu. Dewi ya. Maka Dewi mimpin doanya dulu ya. Iya Bu. Sekarang Dewi tutup doanya dulu. Kita berdoa ya teman-teman. Siap enggak? Berdoa tanpa bersuara ya. Berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dewi. Nah, kita harus membiasakan berdoa ya anak-anak karena dengan doa kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, Amin. anak-anak tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu Ibu. Tahu Bu. Tahu Bu Guru. Hafal semuanya ya? Iya. Ayo, Tahu Bu. kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Iya Bu. Ayo kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat akan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan membaca ya yang terkait dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di buku kalian dibuka ya bukunya di halaman 44 yang ada teks bacaan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah dibuka anak-anak? Sudah Bu. Buku saya ketinggalan Bu. Oh, Dewi, Dwi, kok ketinggalan toh? Apa yang diingat-ingat? Nggak belajar Pak. Saya gabung ya Bu ya. Cuma ingat sanggung itu Bu. Yo, gabung sama temennya ya Dwi. Ayo sekarang dibuka halaman 44. Perjuangan Ya saya gabung sama Din ya Bu ya. Ya, gabung sama temennya. Sudah selesai anak-anak? Din gabung ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah membaca teks kemerdekaan, siswa mampu menentukan ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Siswa dapat menyajikan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, siswa mampu menjelaskan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Nah, siswa mampu menuliskan laporan tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan.
Siswa mampu menganalisis ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Siswa mampu menuliskan pengamatan tentang ciri-ciri satu jenis hewan berdasarkan habitatnya. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang Bu Guru, kalian tadi kan sudah membaca perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Sekarang Bu Guru yang akan membacakan perjuangkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang dan datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Ini adalah bentuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya anak-anak. Jadi Iya, Bu. setelah merdeka, rakyat Indonesia juga harus tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di bawahnya itu ada pertanyaan ya anak-anak. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Nah, sekarang itu dikerjakan sendiri-sendiri dulu ya anak-anak. Ya, siap, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak. Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, kalau sudah selesai, siapa yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Saya, Bu. Oh iya, Dwi ya. Ya, Bu. Sekarang Dwi. Melakukan berbagai macam perlawanan, Bu, melalui pertempuran di daerah-daerah, Bu. Iya, melakukan perlawanan dari berbagai Melakukan perlawanan di berbagai daerah, Bu. ya melakukan perlawanan di berbagai daerah. Daerah, Bu. Itu Ya. cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Selanjutnya kita akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Bu Guru yang menentukan ya, yang kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Bu. Nah, kelompok 1 diketuai sama Indah. Ketua kelompok 2 diketuai di Mariati. Kelompok 3 diketuai dengan Dwi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Bu Guru akan menyajikan sebuah teks pertempuran Surabaya. Silakan dibaca, Indah ya. Saya, Bu. Iya, Itu tulisannya kurang besar, Bu, nggak kelihatan. kurang besar. Ya. Sebentar. Sudah, Lagi, Bu. Terlalu besar, Bu, nggak kelihatan juga. terlalu besar. Besaran, Bu. Begini saya ya. Judulnya, Bu, nggak kelihatan. Terlalu besar, agak kecil sedikit. 100%. Endah suruh duduk depan, Bu. Sudah ya Indah, sudah kelihatan ya. Ada di depan ini. Endah maju, Endah. Sudah, Bu. Bagus, sudah, Bu. Baiklah,
Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 Oktober 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sudah, Bu? Ya, terima kasih, Mbak. Ini salah satu pertempuran yang ada di daerah Surabaya ya, Nana. Jadi pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Nah, terus tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, pasukan Inggris ini dapat dipukul mundur. Bahkan dari pertempuran tersebut terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum dari bangsa Inggris ini tidak dihiraukan sama bangsa Indonesia, tetapi ditolak. Ya. Nah, setelah itu pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, yaitu pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan ya anak-anak. Jadi setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, setelah membaca teks pertempuran Surabaya, kita akan mengerjakan peta pikiran. Ya. Peta pikiran yang mengenai apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, menggunakan kalimat afirmatif. Ini dikerjakan secara kelompok ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Tadi kelompoknya sudah ditentukan. Sekarang silakan dikerjakan dulu ya. Ya, Bu. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya, nanti disajikan dalam tulisan ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah mengembangkan peta pikiran yang telah dibuat tadi, kita akan memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif anak-anak? Nggak tahu, Bu. Lupa, Nggak Bu. tahu. Nggak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu semuanya ya? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Iya, Bu. Jujur, Bu. Nggak tahu, Kalimat Bu. efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan, pembicara, atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan ya anak-anak. Nah, kalimat efektif juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada unsurnya subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat.
Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itu adalah ciri-ciri kalimat efektif ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah paham tentang kalimat efektif anak-anak? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham. Oh, sudah paham ya. Kalau sudah paham, di sini ada soal ya anak-anak. Ada berapa pertanyaan? 1. Yang pertama, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana yang telah kamu buat. Ini menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Sekarang ini dikerjakan menurut kelompoknya tadi ya anak-anak. Ya, Bu. Saya kerjakan, Bu. Sekarang kerjakan dulu. Tak boleh nyontoh, Bu. Ini dikerjakan per kelompoknya masing-masing tadi loh ya anak-anak. Oh, Jadi iya, Bu. didiskusikan sama kelompoknya. Boleh, Doni. Kita kan kelompok. Ya. Itu, Bu. Dedin, Bu, suka nyontek. Nggak kelompok saya, Bu. Oh, diskusinya sama kelompoknya sendiri-sendiri ya, gak boleh nyontek kelompok lain. Dedin nakal tuh, Bu. Males kalau suruh ngerjakan. Sering izin keluar tuh nggak balik-balik, Bu. Oh, jadi ini sukanya keluyuran ya. Kemarin Dedin makan di kantin, Bu. Makanya pada waktu pelajaran ya, anak-anak. Iya, Bu. Itu di kolong mejanya banyak makanan, Bu. Di mejanya Dedin. Boleh makan nanti kalau sudah istirahat ya, Dedin. Sampahnya ditaruh di laci tuh, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang dijawab ya. Ayo kelompoknya siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu. Iya, kelompoknya Andri ya. Ya. Mau menjawab tentang kata-kata sendiri, tentang pertempuran Surabaya ya, Bu? Iya. Ya. Sekutu datang pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pada pertempuran 20 sampai 30 Oktober 1945, Indonesia mengalahkan pasukan Inggris. Dan pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum, tetapi Indonesia menolaknya. Tanggal 10 November 1945, Indonesia digempur pasukan Inggris dari berbagai arah. Tanggal pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sudah, Bu. Ya, gimana tanggapannya kelompok lain? Ya, Bu, betul, Bu. Ya, Bu, sudah betul, Bu. Ayo tepuk tangan untuk kelompoknya Andri. Ya, Bu. Ayo sekarang yang nomor 2. Ayo kelompoknya siapa lagi yang Nomor 1, Bu. apa anak-anak? Yang nomor 2. Ayo Dewi. Dewi, jawab dong. Nomor 1, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Jawabannya dengan melakukan perlawanan dan pertempuran di berbagai daerah sejak tahun 1945 sampai 1950 antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu pasukan Inggris, Bu. Wow, Wih. pinter Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Dwi ya. Semangat banget.
Ayo, saking semangatnya Dwi, itu sudah dikerjakan tadi ya Dwi? Iya Bu, itu sudah Bu. tadi Bu dibaca lagi Iya. sama Dwi. Sekarang yang nomor 2 ini pertanyaannya, Pengen dapat apa reward makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertemuan Surabaya? Sekarang yang nomor 2 itu ya. Ayo kelompok lain. Ya. Saya Bu mau menjawab. Iya. Saya juga, Bu. Siapa dulu ini Bu? Saya dulu ya Bu. Iya, iya. Andri saja sudah, Bu. Sudah tadi. Oh, sudah. Saya Bu. Iya, Demi, silakan. yang jawabannya demi mempertahankan NKRI, rakyat harus berani menghadapi ancaman apapun. Selama rakyat masih bersatu, maka kita adalah bangsa yang kuat. Itu Bu jawabannya Bu. Oh iya, betul ya. Untuk mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya itu, kita harus berani. Berani jadi ancaman apapun ya. Ya Bu. Iya Bu. Selama rakyat masih bersatu, maka kita akan Adalah bangsa yang kuat menjadi Bu. bangsa yang kuat. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Hei. Katanya Maya jadi Heina, Bu, bersatu. Iya, bersatu seperti ini ya. Bu, Dadin dari kantin itu Bu, Dadin Bu, baru masuk Bu. Dilihat itu Bu, ini di keluyuran kantong celananya. Kasih Baik, hukuman baik. dia Bu, Sekarang dia jangan, anak. sekarang masuk Bu. Sakit Waktu perut, pelajaran Bu. izin keluar terus Bu ke Sakit kantin. perut, Bu. Ya, Tunggu. Dedin, silakan duduk. Kita lanjutkan pelajarannya ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya Bu. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Seperti tadi, pertempuran Surabaya. Ya. Nah, selain itu, persatuan dan kesatuan juga sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, ternyata Dewan menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya, juga menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing ya anak-anak. Iya Bu. Sekarang kita mengamati gambar yang ada di sini ya anak-anak. Sudah kelihatan gambarnya anak-anak? Sudah Bu. Udah Bu. Nah, di sini ada gambar apa saja? Gambar bebek Bu. Ye. Burung hantu. Unta. Nama Nah, cicak. nah, Didin Bu, suruh jawab Bu, Didin Bu. ya. Gambar bebek, Bu. Ya, yang pertama gambar bebek Bebek. ya. Apakah kalian mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Hewan ini hewan bebek, Tahu, Bu. hantu. Kakinya Tahu. Bu, kakinya Bu. Kalau gini, Mas. Bebek Ya, kakinya kakinya dua kenapa? Bu, lehernya panjang. Iya. Kakinya berselaput, lehernya panjang. Terus ini paruhnya ini sama seperti Panjang, ayam Bu. apa tidak? Tidak Bu. Ya, Tidak. Bu. Paruhnya lebar. Sekarang yang kedua burung hantu. Ciri-cirinya bagaimana anak-anak? Menakutkan Bu. Dia Menakutkan. makannya daging Bu. Matanya Bu, matanya Bu. Iya. Takut Punya Bu. paruh, Bu. Iya. Paruhnya kecil ya Bu ya. Iya, paruhnya kecil. Terus Matanya kecil Bu, sipit Bu. sangat tajam. Benar seperti kecil tapi matanya sangat tajam. Tajam. Ini kepalanya burung hantu ini bisa memutar sampai 180 derajat ya anak-anak. Derajat. Bu. Sampai ngadep ke belakang ya Bu. Iya, berputar dari bisa ini. Terus yang ketiga, unta. Pernah Ada melihat punungnya unta? Bu. Pernah lihat unta Pernah, Bu? Doni Di kebun punya binatang, Bu, hantu Bu. Iya. Doni Bu. Ini unta, ya. Tahu ciri-cirinya unta ya anak-anak? Tahu Bu. Ada punuknya Ada Bu. punuknya Bu. Ya, ada punuknya. Dor di punggungnya Kakinya Bu. ada. Kakinya panjang, ada 4. Kakinya 4. Ya. Terus Makan yang dan minum. iya, terus yang keempat ini ada gambar Cicak Bu. Cicak Bu. Di dinding, Bu. Tidak di dinding.
Ya, cicak di dinding ini gambar cicak. Di rumah kalian ada cicaknya apa tidak? Banyak Banyak, Bu. sekali, Bu. Banyak sekali. Ada, Bu. Banyak, Bu. Nah, sekarang tugas kalian mencari ciri-ciri hewan yang ada di sini ya, bebek, burung hantu, unta, dan cicak. Dan nanti sebutkan habitatnya. Ciri-ciri hewan, terus ciri-ciri habitatnya ya, anak-anak. Ya, Bu. Sekarang dikerjakan dulu. Ya, saya kerjakan dulu, Bu. Kelompokan ya, Bu ya, seperti tadi. Bu. Iya, masih kelompokan anak-anak. Oh iya. Bu, saya pindah kelompok Dewi Guyontok, Bu. Nggak boleh, tadi kelompoknya kan sudah ditentukan. Nggak boleh pindah ya. Iya, Bu. Tanyalah An Dewi, Bu. Jonakal. Jonakal, Doni. Ya selesai anak-anak. Cek belum, Bu? Sudah, Bu Sebentar. Guru. Sudah, Bu. Ah, sudah, Bu. Kelamaan, Bu. Selesai Yang saya, Bu. sudah selesai. Ayo Dedin, bebek ciri-cirinya apa saja tadi? Bebek punya paruh, Bu. Terus punya Iya. selaput, punya Iya. sayap. Iya. Terus habitatnya, ciri-ciri habitatnya di mana tempat Di tinggalnya? darat, Bu. Di darat. Di darat yang kering atau yang becek-becek, Pak? Di darat yang kecek-kecek yang mau, Bu. Yang sukanya becek-becek itu ya. Terus yang kedua ada burung hantu. Ayo siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri hewan burung hantu? Saya, Iya, Bu. Bu. Ya, Oh, Dewi. Bu, Dewi. Ya. Kepalanya bisa muter, katanya Ibu Iya. tadi itu. Terus paruhnya kecil tapi tajam. Iya. Katanya kelihatan sipit tapi besar itu, Bu. Terus penglihatannya tajam itu, Bu. Iya. Menakutkan katanya Andri tadi tuh, Bu. Hantu. Iya, Bu. Saya Iya. kalau malam takut suaranya burung hantu itu, Bu. Kalau ciri-ciri habitatnya burung hantu di mana, Dewi? Habitatnya Darat, di Kandang. Darat. di kandang, Bu. Di Kandang, Bu. darat. Di darat ya. Tepatnya Iya, di, Bu. di hutan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Yang di kandang itu kan Rumahnya miara itu, Andri Bu. banyak hutannya, Bu. Iya. Saya Ayo rumah selanjutnya dekat yang hutan, Bu. nomor 3, unta. Siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri hewan? Unta. Iya, Bu. Saya, Ya, Andri. Andri. Ah, ciri-ciri unta ada punuknya, Bu. Ya, Lehernya ada panjang, punuknya. bulu matanya Ya. panjang, kakinya Ya. ada 4. Terus apa lagi ya? Warna bulunya coklat, Bu. Iya, terus ciri-ciri habitatnya. Ciri-ciri habitatnya di daerah yang kering, seperti padang pasir, gurun pasir, seperti itu, Bu, tempatnya. Sudah itu aja, Bu. Soalnya kemarin saya lihat unta di kebun Yes. binatang. Gitu, Bu. Dari kebun binatang ya tadi kemarin. Iya, jalan-jalan sama Bapak Ibu. Bulu matanya unta sekarang- kayak hantu badai itu, Bu. Iya. Saya Sekarang hewan yang nomor 4 ya anak-anak. Yang nomor 4 yaitu cicak. Siapa yang menyebutkan ciri-cirinya cicak? Yesi, Bu. Doni, Bu. Itu. Yesi Doni, Bu. senyum-senyum sendiri, Bu. Yesi. Bu. Iya, Ya. Yesi. Cicak, kakinya 4, Bu. Terus nempel di Iya. dinding. Terus kalau merasa terancam itu ekornya itu putus, Bu. Itu kenapa ya, Bu, namanya? Ya, itu untuk menyelamatkan diri ya Yesi Oh, cicaknya. begitu ya, Bu. Iya. Supaya tidak tertangkap musuh. Iya. Dewi coklat, Bu, namanya kalau putus. Ciri-ciri habitatnya Ciri-ciri habitatnya hidupnya di darat, Bu. iya, Dinding, Bu, hidupnya di dinding, darat, Bu. juga menempel di dinding Ya, ya. di dinding. Makan nyamuk ya, Bu ya? Iya. Ya makannya nyamuk. Makan nyamuk. Nah, ya. Ayo sebentar lagi kan
waktunya istirahat. Sekarang ini pelajaran apa yang telah dipelajari pada hari ini? Ciri-ciri hewan, Bu. Ya, Jadi ciri-ciri Surabaya, Bu. Surabaya. Bu. Terus ciri-ciri kalimat Hari afektif. 10 November, Hari Pahlawan, Bu. Ya, 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Nah, setelah ini kerjakan ya anak-anak tugas yang diberikan Bu Guru. Ya, Bu. Ya. Tugasnya dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu Guru. Jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau diberi tugas Bu Guru, segera dikerjakan. Itu merupakan tanggung jawab seorang guru siswa ya. Karena kalau tanggung jawab sudah diterapkan sejak kecil, maka nanti kalau sudah dewasa itu akan terbiasa ya anak-anak. Makanya kalau ada tugas dari Bu Guru atau di rumah diberi tugas ayah sama ibu, segera dikerjakan. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Nah, sebelum pelajaran ditutup, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Tadi Dewi yang memimpin doa, sekarang doanya dipimpin lagi ya Dewi. Iya, Bu. Ayo silakan Dewi. Duduk siap, gerak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Dewi. Sama-sama, Demikian Bu. pelajaran pada hari ini ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak? Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Selamat Bu Indah sudah menyelesaikan peer teaching ya. Monggo Pak Tri, kiranya masukkan untuk Ibu In ya. Bapak ini saya stop sharing ya. Iya Bu, monggo. Halo Bapak Andika. Halo, nggih Pak. Iya. Monggo nggih Pak Tri, kiranya masukkan untuk Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa Pak. Jelas Pak. Bapak, jelas. Terima kasih. Bapak. Jelas. Selamat dulu untuk Bu Indah Lili ya yang sudah presentasi. Joining full, pembelajaran yang menyenangkan. Itu ditandai dengan interaksi yang hidup, menyenangkan, yang bisa kita lihat di respon siswa ya. Ini kesempatan untuk jambal bahasa Jawanya ya. Andri, Dedin, Yesi. Iya, Pak. Kalau nggak gini, Ya, Pak. Ibu, Bapak gitu ya. Ada turun kerjasamanya. Bu Indah. Iya. Bu Indah Lili ya. Iya. Catatan saya yang pertama itu pembukaannya bagus, jadi sampai di penyebutan tujuan pembelajaran karena ini wajib. Yang kedua itu
pada kegiatan ini teknis ya, tapi menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan, karena daring itu kendalanya ya kita terlibat pada banyak istilahnya aktivitas ya, antara lain ketika kita bicara itu kan dipandu oleh slide ya. Nah, Ibu Indah tadi catatan saya adalah ini mungkin untuk ke depan. Jadi untuk slide, untuk yang dibicarakan waktu itu kan menggunakan slide. Oleh karena itu digerakkan. Jadi slide itu digerakkan sesuai dengan apa yang saat itu dibicarakan. Ini yang kadang-kadang memang kita lupa, saking asiknya berkomunikasi, menyampaikan pesan, slide-nya sampai lupa tergeser gitu ya. Ini banyak terjadi Bu di beberapa pengalamannya seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman semuanya saja, hal itu juga perlu kita perhatikan supaya apa yang kita sampaikan itu akan mempermudah atau melancarkan kita pesan itu sampai di siswa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kaitan ya. Artinya kata kait atau kata penghubung. Kalau tadi saya lihat dari bahasa Indonesia ke IPA kalau nggak salah ya. Ketika kita asik bicara tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian yang kita sasar itu kan istilahnya yang kita tekankan itu pada bahasa Indonesianya ya, artinya penguatannya di situ, kata konsep dan sebagainya itu bagian dari beberapa tujuan ya, menentukan apa pokok pikiran, kemudian ya itu kemudian ketika beralih ke ini IPA, ke hewan tadi, itu nanti bisa diperhalus gitu ya, dengan tambahan sedikit narasi begitu, sehingga tidak terkesan bahwa hari itu kita belajar secara parsial bahasa Indonesia dan IPA. Itu tambahannya. Kemudian yang lainnya waktunya saya catat Ibu tampil dalam 32 menit. Nah, ini besok kita akan kompre ya. Nah, kompre itu yang mungkin bagian yang ini bisa saya sampaikan sekaligus juga, bahwa jangan lupa kita mulai dari identifikasi itu memiliki persoalan. Persoalan sampai di tingkat LK 2.2 itu kita mengambil solusi terhadap persoalan, masalah itu dengan pilihan-pilihan, entah itu model, entah itu media, dan sebagainya. Nah, yang seperti itu nanti tetap kita perhatikan, dan kemungkinan nanti pada saat kompre itu adalah bagian yang penting untuk mungkin akan ditanyakan kayak hubungan-hubungan yang seperti itu. Jangan sampai akar masalah yang sudah kita temukan mulai dari identifikasi sampai di LK 2.2 kalau salah dulu itu berbeda gitu ya, berbeda sama sekali. Termasuk hari ini tadi apa sih solusi persoalan yang dihadapi oleh siswa, itu sudah harus kita perhatikan. Kalau itu motivasi, kalau itu meningkatkan dan sebagainya, dengan cara apa yang sudah dipilih, misalnya saja dengan model atau dengan media atau dengan metode, itu yang memang harus muncul dalam tampilan-tampilan yang seperti ini, khususnya untuk ke depan, perjalanan ke depan kita. Saya kira itu Pak dari saya, Pak Andika dan Bapak Ibu, tetap semangat dan monggo. Untuk peta konsep kemarin sudah disinggung ya, artinya itu apa, di mana, kapan, itu lebih pas itu kalau ditaruh di depan ya. Kemudian mengapa itu terjadi, kemudian siapa, ya, yang kemarin dikuatkan oleh Bu Guru Pamong, Pauline ya, itu juga merupakan bagian yang penting sehingga proses itu nanti akan bisa lebih berjalan dalam waktu yang lebih efektif. Terima kasih Pak Andika, terima kasih Bu Lili dan teman-teman, tetap semangat, mari kita menjadi yang terbaik. Terima kasih Pak Andika. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas masukannya. Terima kasih Pak. Monggo Bu Aulina.
Oke, cek. Oke, silakan cek dan recheck. Cek and Suaranya recheck. sangat Terima jelas. kasih Pak Dikanggi, alhamdulillah. Bu Indah, alhamdulillah Iya. sudah melaksanakan berteaching dengan lancar, nggih. Apresiasi untuk Bu Indah dan juga untuk para siswanya yang bisa mengikuti pembelajaran dengan meriah, dengan lancar. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Tri. Kemudian untuk tambahan saja, tadi PPT-nya jenengan ditampilkan langsung slide ke berapa gitu ya, Bu? Belum tampak depannya. Nggih nopo? Nggih. Iya. Oh, Iya, nggih. Bu. Berarti nanti besok pas tampil atau pas ngajar atau pas kompre diusahakan untuk seperti yang kemarin nggih, kalau belum ada Nggih. judulnya diberi keterangan judulnya. Jadi tampilannya sejak dari yang Apa? slide pertama ngoten. Nggih. Iya, Pas baca tujuan tadi juga belum tampak ngoten tujuannya. Nggih, itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu Indah, tetap semangat. Saya kembalikan ke Pak Dika. Ya, terima kasih Bu Aulina atas masukan-masukannya. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Aulina. Ya baik Bu In. Bu In, selamat Bu In sudah melaksanakan peer teaching ini dengan baik, lancar. Ya pembelajarannya menyenangkan seperti yang disampaikan Pak Tri dan Bu Aulina tadi. Ya apa dari saya mungkin ini Bu In Iya. PPT ya. Ya seperti yang disampaikan Pak Tri atau Ibu Aulina tadi tentang menggeser sesuai materi ya, kemudian Iya. kiranya zoom in zoom out ya atau perbesar perkecil itu nanti juga dapat diterapkan Bu In ketika kompre besok ya, misalkan tadi Iya. ada 4 karakteristik ya, ada 4 karakteristik. Nah itu kiranya yang 3 dan 4-nya tidak nampak itu bisa di zoom out ya atau diperkecil, atau kiranya apa yang butuh diperbesar kembali ya, sehingga karena ini virtual ya, apa yang nampak di layar Ibu itu nampak di kami ya. Jadi nanti itu bisa Bapak. dilakukan supaya pas nantinya ya. Kemudian bisa dirapikan kembali ya kolom-kolom tadi ya, seperti nama bebek yang terpisah sendiri. Nanti dicek-cek lagi Ibu ya. Masih ada waktu. Itu. Kemudian saya sependapat dengan Bu Aulina tadi, PPT untuk besok mulai dari awal ya Ibu ya. Mulai dari awal. Boleh kok Bapak Ibu awal itu ada semacam cover pembuka gitu ya sebelum masuk itu. Terus barulah atau cover pembuka itu juga sudah termasuk materinya, tujuan pembelajarannya, tema berapa, subtema berapa, kelas berapa juga boleh ya, monggo. Itu kemudian sependapat juga dengan Pak Tri tentang model ya Bapak Ibu ya, walaupun ini kita sekarang sudah mempraktekkan tidak ada karakteristik sintak yang per poin itu, tetapi harapannya untuk kompre besok dikarenakan mulai nanti malam atau maksimal sebelum tampil Bapak Ibu sudah mengupload RPP ya, sudah mengupload RPP atau modul ajar yang akan dipresentasikan. Nah, nantinya penguji akan sembari melihat RPP Bapak Ibu. Jadi harapannya model walaupun tidak muncul di PPT sintak apa, tetapi secara disampaikan, secara diterapkan itu sudah mewakili dari sintak-sintak itu, baik metode maupun pendekatannya. Karena nanti penguji akan mengecek ya dari RPP Bapak Ibu. Saya rasa itu. Sekali lagi selamat ya Bu In. Iya, terima kasih Bapak. Bu In ya, selamat Bu In. Oke, baik. Iya, monggo Pak Tri, dipersilakan. Bapak Ibu, mungkin begini ya. Jadi masukan-masukan tadi. Besok itu kan ada semacam tanya jawab gitu dari penguji. Oleh karena itu, terkait dengan penataan slide, saran saya itu slide yang memang betul-betul akan ditampilkan saja Bu, akan menjadi bahan pembicaraan seperti itu. Pembicaraan pada pertemuan sekitar Ibu, kalau nggak salah besok itu diberi waktu sekitar 20 menitan gitu, untuk presentasi. Oleh karena itu supaya nggak geret-geret begitu ya. Artinya itu tahapan-tahapan
apa yang dibicarakan itu sesuai dengan PPT-nya, monggo nanti itu di PPT-nya itu didesain sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dan dilafalkan Ibu Bapak. Nah, pertanyaan apa sih yang akan muncul? Ya mungkin tadi sudah diutarakan oleh Bu Aulin sama Pak Andika tadi. Itu yang di atas itu dimunculkan dulu. Kemudian jangan lupa akar masalahnya itu juga apa sih sebenarnya yang jadi akar masalah, yang kemudian solusi yang Ibu ambil itu apa? Solusi yang Ibu ambil yang sudah ditetapkan dalam RPP itu betul tadi, sintaknya itu bagaimana? Itu nanti pada langkah-langkah itu nanti Bapak akan dikoordinasi itu nanti oleh para penguji. Oleh karena itu saya kok berpikir begini, jadi dipersiapkan kembali PPT yang sekiranya itu nanti tidak dimunculkan, tidak diperlukan untuk tampilan besok itu, lebih baik mungkin disimpan dulu aja. Jadi besok itu kita bicara dengan panduan PPT. Jadi PPT yang ada itulah yang akan kita bicarakan. Dan, oleh karena itu alurnya itu harus betul-betul dipersiapkan Ibu Bapak untuk besok itu ya. Karena besok itu Bapak akan dikonfirmasi, akan ada tanya jawab besok itu. Jadi Bapak diberi waktu sekitar 20 menitan begitu, kemudian penguji itu akan mengeksplor, menggali dari apa yang Bapak Ibu istilahnya sampaikan itu, ya mulai dari identifikasi masalah sampai pada penetapan masalah, sampai di alternatif solusi dan pilihan yang Ibu Bapak gunakan. Kalau itu metode, maka metodenya harus, kalau itu model, maka sintaknya itu juga harus istilahnya itu jelas. Jangan lupa tetap skimnya itu adalah pendahuluan, kemudian inti dan penutupnya. Nah, komponen-komponen itu menjadi bagian untuk penataan PPT ini ya Bu Bapak. Kemudian ketika ada dialog, artinya itu ketika Bapak dikonfirmasi ya kembali kepada yang sudah kita persiapkan pada langkah-langkah sebelumnya, mulai dari identifikasi itu sampai LK 2.2 itu, kemudian kita sampai di pemenggalan perangkat, dan hari ini yang kita pertimbangkan ini, besok itu nanti juga akan terjadi lagi. Bapak diberi waktu itu sekitar 20 menit itu, selebihnya itu adalah istilahnya tanya jawab gitu, dengan para penguji. Saya kira itu Pak Andika, nanti kita tambahkan lagi hal-hal yang penting ini. Matur nuwun Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Tri. Ya memang benar Bapak Ibu, apa yang penting untuk dipresentasikan besok nanti bisa direduksi kembali ya, atau dipilah-pilah kembali. Karena waktu 20 sampai 25 menit ya Bapak Ibu untuk praktek mengajar. Oke, baik. Terima kasih Bu In, terima kasih Pak Tri dan Ibu Aulina atas saran dan masukannya. Kita lanjut berikutnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut urutan berikutnya atas nama Pak Doni nggih. Nggih, Pak. Siap, Pak. Ya.